Banyak orang sudah membaca ayatnya dan sudah sering ya. Tetapi orang tidak mempunyai pengertian yang lengkap. Hari ini kita akan belajar dengan lengkap sebenarnya apa yang dimaksud. Sebab setiap orang bisa mempunyai pengertian yang berbeda-beda dalam hal ini. Kita mesti belajar dengan benar metodologinya. Bagaimana mengartikan suatu ayat. Nggak boleh sembarangan. Banyak orang nggak sekolah teologi mengartikan ayat suka-suka menyerang orang lagi. Sok jago, sikap hatinya negatif lagi. Waduh, malam ini kita lihat ya bahwa satu ayat itu bisa beberapa macam artinya. Kita baca dulu Matius 19 ayat 24. Matius pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, ini kata-kata ini diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Perhatikan baik-baik. Kalau ada suatu ayat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, tidak boleh ditawar. Itu yang sempurna. Tuhan Yesus berkata, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum dibanding orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu kerajaan surga, sama. Matius menggunakan kalimat kerajaan surga. Kenapa? Karena Matius ditulis untuk orang Yahudi. Orang Yahudi kalau menyebut kata Allah itu, theos itu agak ini. Tidak merasa harus menghormati. Makanya diganti Adonai kan di perjanjian lama. Nah, Matius menulis untuk orang Yahudi diganti kerajaan surga. Sedangkan Markus dan Lukas menulis untuk orang non-Yahudi. Pakai kerajaan Allah. Jadi supaya jelas maksudnya apa. Nah, unta masuk lubang jarum ini, apa sih artinya sebenarnya? Kemungkinan yang pertama. Ada bapak ibu yang mungkin mendengar gitu, kok kemungkinan? Segala sesuatu di dunia ini, mulainya kemungkinan. Jangan malu-maluin dong. Gak ngerti apa-apa ngomong kemungkinan, teologi kemungkinan katanya. Segala sesuatu itu dari kemungkinan. Bahkan eksakta, fisika, itu probabilitas. Gak ada yang tepat 100%, gak ada. Probabilitas semuanya. Kalau gak ngerti itu jangan ngomong. Semuanya itu kemungkinan, tetapi dari kemungkinan itu menjadi pasti nantinya. Kemungkinan pertama, apa artinya unta masuk lubang jarum? Yang pertama, yang dimaksud dengan unta, ini adalah beneran binatang unta. Lubang jarum yang dimaksud di situ adalah pintu lubang jarum. Jadi nama pintu rupanya di Yerusalem. Di gerbang kota Yerusalem ada pintu utama yang gede, ada pintu kecil yang dinampakkan pintu lubang jarum, mata jarum, pintu mata jarum. Di situ. Berdasarkan pengertian ini, maka dibangunlah suatu pengertian bahwa, oh, orang kaya itu sulit masuk surga. Seperti unta masuk pintu yang kecil itu. Bisa nggak masuk? Bisa, asal, ada asalnya. Semua muatannya dicopotin. Lalu disuruh jongkok, lalu didorong masuk. Bisa. Tapi sulit dan repot banget. Repot banget. Tapi bisa. Sulit tapi. Sangat-sangat sulit. Ini pengertian yang pertama. Bapak Ibu tidak memperhatikan ya.
bahwa unta itu kalau di zaman Perjanjian Lama dianggap binatang haram. Udah bawaannya banyak, masuk pintu sempit, mesti didorong-dorong lagi, haram lagi nih unta ini. Unta itu haram loh kalau di Alkitab. Di Imamat 11 coba dibaca aja, daftar binatang yang haram. Mau masuk lagi ke pintu itu. Jadi pintu lubang jarum ini, kalau pintu utamanya sudah malam, ditutup. Kenapa? Untuk alasan keamanan. Yang dibuka pintu kecilnya. Itu pun dijaga. Orang yang masuk perlu disensor dulu. Bawa apa aja. Bawa unta. Dicopotin dulu semua. Dicek satu-satu. Untuk keamanan rupanya. Nah, interpretasi pertama. Lubang jarumnya itu nama pintu kecil. Di gerbang kota itu. Itu yang pertama. Artinya apa? Artinya unta itu bisa masuk. Asal dicopotin dan disuruh jongkok dan didorong. Alangkah sulitnya hal itu. Tapi tidak mustahil. Mungkin tapi sulit. Itu pengertian yang pertama daripada lubang jarum ini. Pengertian ini di dugaan adanya pintu ini diajukan tahun 1845. Sebelum tahun ini nggak ada yang berpikir seperti ini. Jadi kita mesti pakai data-data karena kebenaran itu sesuai dengan faktanya. Sebelum tahun 1845 nggak ada orang berpikir seperti ini. Jadi ini diajukan oleh seorang teolog bahwa itu lubang jarum itu pintu itu loh yang di gerbang kota itu gitu. Itu kemungkinan pertama. Kalau orang pakai kemungkinan ini lumayan dampaknya. Kenapa? Sulit masuknya. Sulit sekali. Bisa kalau semua dilepas. Makanya Tuhan Yesus berkata, kalau seseorang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku. Ada korelasinya ya, ada sambungannya. Bapak Ibu kalau baca ayat jangan berdiri sendiri, langsung ingat yang itu gitu. Buru-buru ingat Pak. Yang tadi pagi aja ayatnya apa tadi ya? Seingat saya sih ayatnya ada di Alkitab. Antara Kejadian sampai Wahyu, antaranya deh Pak pokoknya. Waduh gawat nih. Makanya Bapak Ibu saya sarankan bawa kertas ditulis. Di kertas kecil aja gitu. Buku sembarangan aja, nggak apa-apa. Supaya tidak lupa. Sebab kalau lupa terus repot, nggak ada siaran ulangan. Kemungkinan kedua, ada yang mengatakan begini. Kemungkinan kedua itu diajukan oleh Cyril, seorang bapak gereja, Cyril dari Alexandria, dari Mesir. Dia berkata gini, teks Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa apa? Apa? Ada yang ngomong bahasa Jawa? Perjanjian Baru bahasa Yunani, Perjanjian Lama bahasa Ibrani dan Aram sedikit, ya. Oke, Cyril dari Mesir mengatakan gini, unta itu, kata-kata unta ini, kalau dalam teks aslinya kamelos. Dalam teks Yunaninya kamelos, artinya unta, camel. Ingat bahasa Inggris camel kan? Nah, unta artinya, kamelos. Menurut Cyril dari Mesir ini, bahwa itu salah tulis Alkitab. Bukan kamilos, tetapi kamilos. Beda sedikit. Sebab gak mungkin Tuhan Yesus bicara unta masuk lubang jarum, ya mana bisa. Gitu menurut dia. Yang benar itu kamilos. Kamilos itu artinya tali atau tambang. Seperti tambang masuk lubang jarum. Sulit gak? Sulit tapi bisa kalau dipaksa. Dengan segala cara bisa. Tapi sulit. Nah, sayangnya teori ini, kita sebut teori ya, atau dugaan ini, tidak didukung oleh
seluruh teks Alkitab yang asli. Semua yang asli saya sudah periksa bahasa Yunaninya. Semua pakai kata kamelon. Kamelon itu akar katanya kamelos. Jadi memang Tuhan Yesus berkata unta, bukan tali. Dalam teks Yunani semuanya kamelos. Pakai kata kamelon. Itu artinya memang unta. Jangan dirubah-rubah dong, kamelos. Itu namanya main plesetan. Orang zaman sekarang suka main plesetan. Nggak boleh dirubah teks Alkitab. Belajar apa adanya. Karena kebenaran itu akan luar biasa kalau kita belajar apa adanya. Kalau dirubah-rubah malah nggak jadi apa-apa nanti. Jadi bukti-bukti mengatakan bahwa itu kamelos, bukan kamilos. Jangan ada di antara Bapak Ibu yang mungkin Karmila kali Pak. Kalau itu teman kita ada yang namanya Karmila. Kemungkinan yang ketiga. Bapak Ibu perhatikan kemungkinan pertama dan kemungkinan kedua. Kalau itu benar yang dimaksud unta benar masuk pintu yang kecil itu, artinya nggak mustahil loh. Artinya sangat sulit. Betul ya? Kalau ini benar-benar untanya itu ternyata tambang, artinya sulit memasukkannya. Tergantung dari jarumnya lubangnya seberapa besar. Tapi tidak mustahil. Kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga itu memang benar apa adanya. Yaitu pakai gaya bahasa hiperbola. Hiperbola. Bapak Ibu kalau pernah belajar gaya-gaya bahasa, salah satu gaya bahasa itu hiperbola. Dilebih-lebihkan supaya orang mengerti maknanya. Seperti unta masuk lubang jarum. Artinya apa? Bisa nggak unta masuk lubang jarum? Artinya mustahil. Seperti menegakkan benang basah. Sama, kita juga sering pakai hiperbola seperti itu. Gaya bahasa seperti itu. Tuhan Yesus rupanya sering pakai gaya bahasa hiperbola. Sering sekali. Jadi itu artinya sesuatu yang mustahil. Tuhan Yesus mau berkata itu mustahil. Pakai gaya bahasa hiperbola. Mana yang paling tepat dari antara ketiga kemungkinan itu? Nah sekarang baru nih. Yang mana? Kalau yang kedua kita nggak usah ngomong ya tadi ya. Kamelon dari kamelos jadi kamilos masa. Kalau itu sih plesetan. Karena teksnya Yunani semuanya berkata kamelon. Akar kata kamelos. Unta artinya. Jadi yang kedua coret ya. Oke. Yang pertama dan yang ketiga sekarang. Ternyata ungkapan seperti ini sudah sering dipakai di zamannya Tuhan Yesus. Oleh orang Yahudi. Di dalam Talmud itu ada ungkapan. Tapi bukan unta. Seperti gajah masuk lubang jarum. Jadi itu rupanya ungkapan umum hari itu. Menyatakan kemustahilan. Seperti gajah masuk lubang jarum. Sama Tuhan Yesus gajahnya diganti unta. Kenapa? Karena semua orang lebih familiar sama unta. Lebih mengenal sehari-hari ada unta. Gajah kayaknya jarang deh. Kalau gajah di India sana. Apa di Bangkok. Iya kan? Unta yang dipakai. Dan ada, saya lagi berpikir kemungkinan mempersulit unta. Kenapa? Unta itu binatang haram soalnya. Unta binatang haram masuk lagi. Wah, sulit sekali itu. Jadi maksudnya itu. Jadi itu ungkapan yang dipakai Tuhan Yesus itu sudah biasa, cuma biasanya gajah, bukan unta, ya. Nah, tapi mari kita perhatikan. Kalau baca Alkitab nggak boleh pakai pikirannya sendiri. Jadi yang mana ya Pak? Kalau menurutku sih, lu kok menurutmu? Siapa yang nanya menurutmu? Yang benar itu kalau menurut Alkitab bagaimana? Kita sudah belajar di sesi-sesi yang lalu ya, bahwa kita mesti melihat konteksnya. Amin. Kita lihat konteksnya. Markus 10 ayat 26.
Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kenapa mereka gempar? Karena mereka mengerti banget ungkapan yang diucapkan Tuhan Yesus. Wah, nggak mungkin nih, gitu. Jadinya semua pada gempar kan muridnya. Kalau begitu caranya siapa yang bisa selamat? Perhatikan kalimatnya. Kalau begitu siapa yang bisa selamat? Kalau itu cuma sulit, maka nggak perlu gempar. Sulit ya, nah, gitu doang. Ini nggak lihat. Kalau gitu siapa yang bisa selamat Tuhan? Ingat nggak? Kalimatnya begitu. Artinya yang mana yang benar? Yang mustahil, hiperbola. Nangkap ya maksudnya ya. Jadi kalau ada khotbah yang pakai pengertian pertama ya boleh-boleh aja untuk menekankan bahwa manusia harus didorong, dijongkok, dilepas semua miliknya. Kan begitu. Tapi kalau berdasarkan teks, semua gempar. Kalau demikian siapa yang bisa selamat? Pasti itu bukan cuma susah, mustahil. Makanya ribut. Sesama murid Tuhan ribut. Makanya mereka bertanya kepada Yesus, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Waduh. Bapak Ibu kalau baca di rumah ya, teks itu ya. Ini kan cerita seorang muda yang kaya. Ketemu Tuhan Yesus diam-diam kan. Ini orang muda ini jahat atau baik? Sangat baik. Kenapa? Tahu dari mana? Baca Alkitab. Dialognya dengan Tuhan Yesus. Jelas dia melakukan seluruh hukum Taurat. Baik. Gak bercacat bercelah kalau diukur dari hukum Taurat. Tapi dia nantangin yang terakhir, hidup kekal seperti apa Tuhan? Jual seluruh hartamu, ikut aku. Lalu apa jawabnya? Si orang muda kaya ini. Mestinya ya kalau dia lihat, wah aku dapat hidup kekal nih. Ya berapapun kasih. Kekal. Tapi ini enggak. Orang muda ini, ia pergi dengan sedih. Kenapa ia sedih? Karena banyak hartanya. Itu udah jelas loh, enggak usah dipikir-pikir, lihat teks Alkitab. Iya hatinya ada di hartanya. Padahal Tuhan tidak suruh begitu kepada setiap orang. Tuhan begitu enggak Tuhan Yesus? Setiap ketemu orang jual hartamu. Enggak. Tuhan Yesus tahu yang satu ini terikat hartanya. Terhadap Sakeus, Tuhan Yesus suruh jual rumahnya? Enggak. Ketika Sakeus dengan sadar bahwa akan ku kembalikan orang yang kuperas 4 kali lipat. Lalu Tuhan berkata apa? Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Keselamatan itu respon manusia. Coba aja Sakeus gak merespon. Aku percaya Yesus Mesias. Tapi gak merespon apa-apa. Gak mungkin Tuhan Yesus ngomong hari ini terjadi keselamatan. Makanya ya, kalau ada orang yang dulu menipu karena alasan ekonomi dan sebagainya, hari ini sudah pulih ekonominya, ketemu orang yang ditipunya, harus minta maaf. Tapi bukan dengan mulut saja, bayar hutangmu itu. Wah saya ngomong gini dimusuhin loh. Kalau orang tidak setuju kalimat ini, artinya apa? Gak usah bayar Pak, sudah diampuni. Kau gak selamat. Pikiranmu enak aja, kecuali gak bisa bayar. Kalau itu beda ya. Ini yang saya ngomong adalah yang bisa bayar. Lihat itu, Sakeus. 4 kali lipat ku kembalikan. Gak usah 4 kali, bayar aja. Itu loh. Iman itu ada responnya. Dalam semua teks Alkitab. Semua begitu. Gak ada tuh yang begini. Aku udah percaya Yesus. Udah aku gak usah ngapa-ngapain. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Aku pasti selamat. Gak ada itu di Alkitab. Itu orang halusinasi itu. Alkitab itu selalu kasih contoh orang yang meresponi anugerah Tuhan. Bayangin kalau teologinya mengatakan orang pasif aja selamat. Merusak itu. Wong yang berusaha aja belum tentu masuk kata Tuhan Yesus. Sebenarnya mustahil masuk surga itu. Itu loh artinya sebenarnya. Murid-muridnya gempar. Kalau gitu siapa yang bisa selamat Tuhan?
Kalau hanya pintu lubang jarum, murid-muridnya nggak begitu nanyanya. Kalau gitu siapa yang bisa selamat? Enggak, repot ya Tuhan ya. Mesti dilepasin dulu itu pakaian-pakaian untanya. Repot ya, susah ya, mesti dijongkokin dulu. Habis itu tendang masuk. Susah ya Tuhan, unta kan gede itu. Berat lagi, susah ya gitu. Tapi ini enggak. Lah kalau gitu siapa yang bisa selamat Tuhan? Artinya mustahil artinya. Artinya itu benar-benar hiperbola. Tuhan Yesus memang memakai kata hiperbola. Itu sebenarnya pernyataan Tuhan Yesus itu gaya bahasanya hiperbola. Tahu dari mana? Coba baca ayat 27-nya. Markus pasal 10 ayat 27. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Tuhan Yesus yang menjelaskan perumpamaan itu loh. Bagi manusia nggak mungkin. Jadi yang benar pilihan ketiga sebenarnya. Itu nggak mungkin, bukan susah. Dijelasin sendiri sama Tuhan Yesus. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Mestinya kita mengerti loh arti ayat itu. Kamu nggak bisa berbuat baik untuk selamat itu nggak bisa. Dengan cara apa? Nggak mungkin. Tapi kalau Allah yang menolong, menjadi mungkin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Masalahnya banyak orang tidak mau ditolong. Tidak mau ditolong ya nggak ditolong. Disuruh selamat kok nggak mau ya? Aneh loh manusia itu. Ditawarin suruh selamat nggak mau. Disuruh bertobat nggak mau. Disuruh tangannya jadi berkat, mulutnya jadi berkat, malah nyinyir. Nyinyir tahu ya? Itu bahasa Ibrani. Nyinyir, lagi ngetop nyinyir ya. Jadi yang dimaksud Tuhan Yesus memang itu. Nah, lubang jarum sebagai pintu itu gagasan modern, ide modern. Maksudnya apa? Dulu di zaman Yesus gak ada yang namanya pintu kecil itu. Itu pintu itu baru dibangun belakangan. Itu menurut catatan sejarah. Bukan menurut saya. Jadi kalau orang, enggak Pak menurutku enggak gitu. Kau lahir tahun berapa? Kalau orang tidak percaya catatan sejarah, tidak percaya catatan ini, nyatet toh sendiri. Bikin aja catatan sendiri loh. Orang kok aneh. Kalau orang enggak percaya catatan, saya mau tanya. You yakin akte lahirmu itu benar? Oh yakin Pak, tahu dari mana? Lu belum lahir waktu itu. Jangan-jangan dipalsu tuh. Repot kan? Jadi nggak ada dasar untuk belajar akhirnya. Orang-orang konyol itu begitu. Padahal kebenaran ada di Alkitab. Alkitab jangan ditawar. Teksnya ngomong apa kita ikutin. Nah, dalam hal ini Tuhan Yesus sendiri yang menjelaskan hal itu. Sederhana kan? Jadi kemungkinan, kita sudah tahu kemungkinan-kemungkinannya. Yang mana yang benar. Ya, saya udah cek loh teks Yunaninya. Semuanya berkata kamelon. Bukan kamilon, kamelon. Unta beneran. Ya, oke. Nah, Tuhan Yesus memang seringkali dalam setiap kesempatan memakai gaya bahasa itu, hiperbola. Coba contohnya dibaca Matius 7. Waduh ini banyak nih. Lukas saja. Lukas 6 ayat 41 sampai 42. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ya, bayangkan itu balok beneran Pak di mata. Ya nggak bisa lah, itu hiperbola gaya bahasanya. Tuhan Yesus sudah biasa ngomong begitu. Jadi nggak aneh, seperti unta masuk lubang jarum. Itu maksudnya mustahil.
Jadi makanya jangan ada di antara kita yang sombong. Sebenarnya nggak ada orang bisa masuk kerajaan surga kalau bukan karena Tuhan Yesus. Tapi kalau Tuhan mati, buktikan kau menerima keselamatan. Banyak orang keselamatan bukan karena perbuatan baik. Picik benar pikirannya. Ayat itu padahal ditujukan ke orang Yahudi yang bangga akan perbuatan baik karena Taurat. Hari ini Tuhan Yesus berkata, kau harus sempurna. Seperti Bapa sempurna. Kalau seseorang karakternya tidak lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat, ia nggak masuk kerajaan surga. Tuhan Yesus ngomong begitu loh. Kalau orang nggak benar biasanya begini, dia mengajukan ayat, terus pura-pura nggak tahu ada ayat-ayat itu. Kalau kita jelas-jelasin gitu ya, pura-pura budak dia, nggak ngerti. Jelas, memang tujuannya pengacau. Paulus kalau ngomong kasar loh, Bapak Ibu. Orang yang menyelewengkan firman, sama Paulus disebut anjing. Anjing itu, gitu. Kenapa? Karena menyesatkan banyak orang. Karena menjerumuskan orang ke neraka. Ayat yang itu nggak bisa diperhalus. Sebab terjemahan biasanya diperhalus di bahasa Indonesia. Nggak bisa diperhalus. Kalau yang lain kan, dulu aku menganggap semua itu yang dimiliki Paulus ya. Kaya, jabatannya tinggi, terhormat, kepintaran, ahli Taurat. Lengkap loh Paulus itu. Dulu ku anggap itu keuntungan. Sekarang ku anggap sampah. Sampah itu terjemahannya diperhalus kan? Aslinya skubalon. Skubalon itu TAI. Ku anggap skubalon. Diperhalus jadi sampah. Padahal enggak gitu Paulus ngomongnya. Sama. Kalau Paulus ngomong anjing-anjing itu. Tapi itu nggak bisa diperhalus yang anjing. Nggak bisa diterjemahkan kucing-kucing itu gitu. Nggak bisa. Kalau itu kebangetan itu. Tetap yang itu. Tapi kita mesti mengerti. Orang yang dewasa ketika dapat kata-kata yang kok ini kayaknya kasar ya. Tidak. Itu kurang kasar sebenarnya. Kalau menyebabkan orang masuk neraka gimana ngomongnya? Benar nggak? Itu biasa-biasa aja itu. Justru supaya kita selamat. Tujuannya baik. Ada amin gak? Kalau ada orang tua yang anaknya gak benar, biarin nak aku sayang kamu. Orang tua gak benar itu. Kalau orang tuanya pukul anaknya, belajar. Itu bukan benci, itu justru ya sayang yang benar itu begitu. Makanya Alkitab berkata, ia menghajar anak yang dikasihinya. Dihajar supaya dewasa. Supaya menjadi seperti yang sulung. Yaitu Tuhan Yesus. Amin ya. Oke. Nah. Jadi Bapak Ibu kalau belajar itu begini. Ini kan ada 3 kemungkinan nih. Enggak semua orang setuju sama pilihan kita. Bisa beda-beda tiap orang. Ngotot-ngotot maunya sendiri ya. Boleh-boleh aja sih. Terserah sih. Tapi maksud saya begini. Cara berpikir itu mesti begini. Ini lubang jarum unta. Unta masuk lubang jarum. Kalau kita lihat ada 3 kemungkinan bukan tadi? 1, 2, 3. Orang bisa ngotot. Yang 1, buktinya ada kok pintunya. Ya itu zaman Yesus gak ada. Enggak, menurutku ada. Ya repot. Gak ada fotonya, gak ada videonya. Repot kan? Adanya zaman sekarang. Oke lah. Yang kedua, ngotot. Enggak, itu salah juga itu. Yunaninya itu. Tali maksudnya. Ya oke. Tapi ketiga, para hiperbola. Ya. Nah, kalau ada 3 kemungkinan. Apakah begini? Kalau kita mau ambil yang ketiga, ada orang yang ke-1 lalu kita berantem. Oh 1 kok. Berantem gitu. Apakah begitu? Itu orang bodoh itu. Karena interpretasi jadi berantem itu bodoh namanya. Wah beda nih, sesat lu. Loh, ini salah loh, gak boleh. Berteologi itu harus yang teduh. Amin? Harus yang teduh. Beda, oh ya sudah gak apa-apa, beda aja kok ribut.
Iya kan? Yang penting dari 3 ini maksudnya ini, dia mengerucut lagi. Yang manapun artinya masuk surga itu sangat-sangat sulit, bahkan mustahil gitu loh artinya. Nangkep ya? Jadi jangan gara-gara kemungkinan yang ini lalu ribut gitu. Gak punya hikmat itu orang-orang itu. Beda itu biasa-biasa saja di dunia ini. Apalagi kalau ujungnya sama. Ini semacam ini namanya tautologi. Bapak Ibu mungkin baru pernah dengar ya. Tautologi. Apa artinya? Suatu logika di mana semua kejadian yang awal-awal itu yang manapun hasilnya tetap sama. Nangkep nggak maksudnya? Jadi kalau interpretasinya beda-beda, tapi ujungnya tetap sama bahwa masuk surga itu tidak mudah, sangat sulit, bahkan mustahil. Ada amin? Itu yang harus dipegang. Jangan beda di tengah-tengahnya itu ribut. Itu namanya tautologi. Di tengahnya mau yang mana terserah dah. Gak usah ribut gara-gara itu. Tapi ujungnya jelas. Bahwa masuk surga itu gak sembarangan. Banyak orang gak takut. Hidup sembarangan. Ngomong sembarangan. Nulis di internet sembarangan. Nyerang orang kayak orang gak punya Tuhan. Mulutnya kasar. Gak beretika. Etika umum aja gak lulus loh. Apalagi etika surgawi. Etika surgawi itu apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Jika kamu, karaktermu gak melebihi, gak lebih baik dari orang Farisi dan ahli Taurat. Sono aja, sana ada orang sono. Bukan Bapak Ibu yang sono. Farisi dan ahli Taurat, kamu gak masuk surga. Itu kata Tuhan Yesus, bukan kata saya. Di internet saya bikin quote. Kalau kamu karakternya gak lebih baik dari ahli Farisi dan ahli Taurat, kamu gak masuk surga. Ada yang komen loh, emang surga milik siapa? Milik lu. Orang gak belajar tuh gitu. Banyak orang ya, udah gak jadi berkat hidupnya. Nyerang sembarangan, malu-maluin tuh gak? Saya diem aja orang-orang udah tahu. Maluin diri sendiri kan, malu-maluin diri sendiri. Ayo kita bertobat semuanya, amin. Bertobatlah. Udah gak usah punya sifat aneh-aneh yang nyinyir-nyinyir gitu. Gak usah. Hidup ini cuma sekali. Harus jadi berkat. Udah jangan rewel. Beda dikit-dikit ya sudah. Nanti aja kita ketemu Tuhan. Siapa yang dihakimi? Semua kita. Itu aja, gak usah kita yang menghakimi sesama. Bodoh sekali orang-orang itu. Sukanya menghakimi orang lain. Padahal Tuhan ngomong jelas loh. Jangan kau hakimi siapapun. Kau gak berhak menghakimi. Kayak orang baru jadi Kristen kemarin aja. Udah Kristen udah lama. Masih suka menghakimi orang, nyerang. Waduh, ditolak Tuhan loh kalau gak bertobat. Kita gak mau begitu. Kita mau semuanya kita bertobat akhirnya ya. Lalu sama-sama ke surga. Amin. Udah susah ribut sendirian lagi. Masuk surga udah susah ribut. Gak ribut aja kita susah nih berjuangnya. Ribut jadinya. Tautologi. Dalam Alkitab kalau kita baca suatu teks yang sulit dimengerti. Kok kemungkinannya ini ya Pak ya. Gak apa-apa terusin aja. Seandainya ini. Kesimpulannya apa? Oh tetap sama. Oh ya udah kalau tetap sama ya gak penting yang mana. Ujungnya sama. Ujungnya aja yang diambil. Itu namanya tautologi. Jadi banyak sekali denominasi, bisa beda-beda, sedikit-sedikit. Nggak masalah, tapi asal ujungnya sama. Ujungnya sama itu tidak menyalahi apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Jangan ya udah beda nggak apa-apa Pak. Loh, kalau itu menyeleweng jangan. Masuk surga itu sulit. Kalau ada yang ngomong gampang, jangan ke sana. Itu sesat. Karena itu melawan perkataan Tuhan Yesus. Tapi kalau cuma ngomong, enggak itu pintu beneran. Enggak itu bukan unta, tali. Oke bro, enggak apa-apa. Terusannya artinya sulit. Nah ya udah kalau sulit kita mesti berusaha. Lepaskan segala milik kita. Ikut Tuhan Yesus, lakukan semuanya.
Lepaskan itu bukan gini, semua rumah dijual dikasih gereja. Bukan. Lepaskan itu punya pun gak merasa memiliki. Biasa-biasa aja gitu loh. Gak punya juga gak apa-apa, berusaha aja. Enak kan kalau hidup kayak gitu. Banyak orang pikirannya masih belum dewasa. Kalau kemana-mana bajunya harus bagus, yang mahal mereknya. Wah, ya nggak begitu juga, ngapain? Hidup ini enak loh kalau kita wajar-wajar aja gitu. Nggak usah rewel, apa aja oke. Saya kalau makan apalagi istri saya tahu tiap pagi. Apa aja saya merasa enak. Saya sering loh ngomong, enak ya masakannya. Lebay kau. Lu kok lebay beneran, aku merasa enak. Lu merasa enak gimana dong? Padahal cuma sayur sama tempe. Lah tapi merasa enak gimana? Emang salah aku? Itu enak. Kalau kita nggak rewel, itu enak. Nanti hubungan dengan sesama pun saling mengasihinya jadi enak. Tulus. Jangan dibungkus oleh motif-motif tertentu. Ya, udah tahu masuk surga itu sulit, bahkan mustahil. Tapi Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita mesti mengerti, maksudnya apa Tuhan? Nggak dijawab di situ tuh. Tapi dalam seluruh Alkitab terjawab. Rupanya yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Nah, kuasa itu yang sudah sering kita khotbahkan, exousia. Ditebus dosanya. Dimaafkan, kalau nggak dimaafkan binasa, nggak bisa selamat. Dikasih Roh Kudus yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dikasih firman supaya kita belajar setiap hari. Supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Dan harus melakukannya, praktek. Udah lengkap. Tuhan sudah lakukan semuanya. Meskipun kalau orang kaya itu hatinya ada di hartanya, mustahil selamat. Dia nggak mau selamat. Dia berhadapan sama Tuhan Yesus sendiri loh padahal. Dia nanya hidup kekal, dijawab sama Tuhan Yesus. Dia pergi dengan sedih hati. Kasian ya, nggak bisa selamat ya. Nggak bisa selamat ya. Tapi Tuhan bukan anti kekayaan loh, jangan salah loh. Kalau gitu nggak boleh kaya ya Pak. Bukan soal kaya, bukan soal miskin. Banyak orang nggak punya apa-apa tapi sombong juga tuh. Saya jadi bingung, yang lu sombongin apa sih? Saya juga bingung tuh. Pintar enggak, kaya juga enggak. Sombong, jadi apa ya? Oh ditanya lu sombong kenapa? Gue sendiri juga nggak tahu kenapa. Dari sononya katanya, nggak ada yang dari sononya. Itu dari hati. Kita bertobat lagi ya, amin ya. Coba kita baca ayatnya. Bahwa Tuhan tidak anti kekayaan. Tuhan anti kalau hati kita ada di harta itu. Kita harus mengerti kebenaran. Ya, oke. Kita baca Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ya, kalau baca ini nggak boleh buru-buru. Banyak orang buru-buru salah. Saking buru-burunya, ikatlah persahabatan dengan mamon, katanya gitu. Kalimatnya bukan begitu. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Bersahabat dengan siapa? Ya pasti dengan Tuhan. Alkitab suruh bersahabat dengan siapa kalau nggak dengan Tuhan? Kita harus bersahabat dengan Tuhan, mempergunakan mamon. Artinya mamon yang ada di dalam diri, yang dalam kita, yang kita pegang itu untuk kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu apa? Kasih orang tua, kasih belanja istrinya, saudara-saudara yang butuh pertolongan, ponakan-ponakan yang nggak bisa sekolah, orang-orang yang membutuhkan. Kan begitu kan? Kalau menolong orang kalau nggak pakai uang pakai apa? Makanya mamon itu berguna asal untuk memuliakan Tuhan. Lagi pula Tuhan tidak mau kita gagal. Gagal, nggak bisa makan, nggak ngerti apa-apa. Nggak mau, Tuhan mau kita sukses tapi untuk Tuhan. Jangan sukses lalu jadi berhala dirinya sendiri. Salah lagi. Itulah sebabnya sangat sulit. Karena filosofi orang dari kecil sudah dididik untuk fokusnya diri sendiri.
Kalau anak kecil jatuh, coba bayangkan. Orang tua didiknya gimana? Anak kecil jatuh di lantai, bluk gitu. Siapa yang disalahin? Lantainya. Nakal. Itu mendidik anak cari kambing hitam. Iya, nakal ini. Lu wong jatuh sendiri kok yang nakal lantainya. Sama, nanti kalau dididik ya, kamu harus juara 1 nak. Wah, jadi egosentrisnya jadi tinggi. Mestinya jangan berhenti kamu harus juara 1, bukan. Kamu harus jadi juara 1. Tetapi itu untuk Tuhan. Bukan untuk dirimu sendiri. Bukan untuk sombong-sombongan. Tapi persembahkan itu untuk Tuhan sebagai bukti bahwa kita beriman kepada Tuhan itu perbuatan kita. Iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh mati. Udah jangan ngotot lagi. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Keselamatan bukan hanya perbuatan baik, bahkan sempurna. Katakan amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Soal kesempurnaan mesti dikhotbahkan berseri. Apa yang dimaksud? Sempurna. Tapi saya kasih tipsnya sedikit. Yang dimaksud sempurna, kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Apa maksudnya? Banyak orang gini, manusia biasa nggak bisa sempurna. Kalau di internet nulis, itu tuh yang sempurna-sempurna itu gitu. Tuhan Yesus yang ngomong, dia berani loh. Tunggu waktunya. Kalau orang sudah dipanggil pulang nggak bertobat, mau kemana? Nggak bisa. Jadi unta lu ntar. Nggak bisa masuk maksudnya. Mustahil. Bertobatlah. Kita itu nggak mau musuhan sama siapa-siapa. Mari kita bertobat. Amin. Nah, jadi kalau kita mau bertobat pasti ditolong sama Tuhan. Itu maksudnya. Bagi manusia nggak mungkin. Ya kalau kita bertobat ditolong Tuhan, jadi selamat gitu loh. Intinya itu, kalimat itu maksudnya itu. Kalau usaha sendiri nggak mungkin selamat. Kalau kamu mau dibentuk Tuhan, pasti selamat. Asal kita mau taat. Taat kuncinya. Taat sampai mati. Itu mestinya. Orang Tuhan itu sudah jelas loh, mengalah lebih dulu. Roh Kudus masuk ke dalam diri kita, padahal kita belum kudus 100% kan? Sudah masuk. Tubuhmu bait Allah. Udah masuk duluan, udah jadikan tubuh kita bait Allah. Tapi ingat, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, kan mestinya begitu. Jadi Tuhan tidak anti kekayaan. Pergunakan kekayaanmu untuk Tuhan. Jangan untuk diri sendiri. Sebab ada orang kaya yang untuk diri sendiri. Kalau untuk diri sendiri ada ayatnya. Itulah orang kaya yang bodoh. Yang hidup untuk dirinya sendiri. Sia-sia. Yang bisa makan uang. Gak bisa. Orang kalau kaya juga makannya sepiring tetap. Apalagi kalau sudah tua. Udah gak boleh makan sepiring. Sedikit aja. Gak bisa dinikmati. Harta dunia itu gak bisa dinikmati. Cuma bisa dipakai terbatas. Ya bisa dinikmati tapi terbatas. Itu mesti ingat. Ini kesempatan terakhir. Kita diingatkan bahwa masuk surga itu seperti unta masuk lubang jarum. Unta segitu gede, lubang jarumnya kecil. Artinya tidak mungkin tanpa pertolongan Tuhan. Tapi kalau Tuhan nolong, kita harus meresponi. Harus meresponi. Kalau nggak meresponi, itu iman fantasi. Aku percaya Tuhan loh, tapi nggak berbuat apa-apa untuk Tuhan. Itu iman fantasi. Banyak orang imannya fantasi. Alasannya keselamatan bukan karena perbuatan baik. Bukan hanya perbuatan baik, sempurna. Banyak orang belum apa-apa sudah hatinya penuh kebencian. Licik. Kalau baca Alkitab nggak bisa ngerti dia. Nggak bisa ngerti. Mau pintar Yunani, pintar Ibrani, tetap nggak ngerti. Pasti. Sebab kebenaran dibukakan terhadap orang yang mau belajar. Bukan terhadap orang yang IQ-nya tinggi. Bukan. Terhadap orang yang mau belajar. Yang seperti anak kecil. Seperti anak kecil itu maksudnya
mau belajar. Amin. Setiap hari harus baca firman. Ya. Kalau kita ingat kata Tuhan Yesus ya, masuk surga itu mustahil, maka kita harus maksimal setiap hari mencari. Tuhan, aku mau ke surga Tuhan. Gimana caranya? Sudah dibahas di Alkitab, baca seluruhnya. Hal kerajaan surga seperti, itu banyak loh itu. Ayo setiap hari satu saja, seperti perumpamaan yang ini, besoknya perumpamaan yang ini, besoknya perumpamaan ini. Terus setiap hari, setahun selesai perumpamaan itu. Dan itu gak main-main. Kalau firman yang ditabur dimengerti dengan benar, hidup orang itu berbuah-buah. Ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30 kali. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Ayo kita dalam hidup kita yang nomor satu Tuhan. Jangan yang lain. Jadi kalau kita mau sederhana ya, hidup ini tinggal satu. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu bukti cinta kita sama Tuhan itu cuma itu. Tuhan gak minta perpuluhan. Tuhan gak minta persembahan uang. Tuhan gak minta rumahmu. Enggak. Tuhan mau kalau kamu cinta aku, hiduplah kudus. Sebab aku kudus. Itu cukup. Amin ya. Makanya lagu itu yang refnya, ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Hari ini Tuhan berkata, jadilah saksiku sampai ke ujung bumi. Ingat baik-baik, pulang dari sini jadilah saksi Kristus. Udah tahu masuk lubang jarum, gak mungkin. Aku mau Tuhan. Tuhan sendiri yang ngomong, berusahalah masuk pintu yang sempit itu. Sebab banyak orang berusaha gak bisa masuk. Kenapa? Usahanya salah atau usahanya kurang. Kita usaha setengah mati supaya aku hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Amin ya.